Selamat pagi. Kita hari ini mengajukan topik mata kuliah kita di energi terbarukan nomor 12. Topiknya adalah mengenai produksi hidrogen. Bahasan kita kali ini mencakup semua CPNK yang ada di mata kuliah energi terbarukan. Jadi tiga CPNK ini semuanya tercover ya. Untuk subjek CPNK-nya targetnya adalah memahami pentingnya hidrogen untuk energi masa depan. Sama sebenarnya selain aplikasi masa depan, kita juga mempelajari aplikasinya saat ini. Jadi nanti kita mempelajari pokoknya adalah tentang hidrogen sebagai sumber energi alternatif. Dan kenapa nanti subjek PMK-nya masih membahas masa depan, kita hari ini pokok bahasan kita hari ini terkait dengan 4 materi ini. Jadi yang pertama adalah manfaat hidrogen di seluruh aspek kehidupan. Yang kedua adalah kelebihan dan kelemahan penggunaan hidrogen sebagai energi. Karena mata kuliah kita energi terbarukan ya. Kemudian yang ketiga proses produksi hidrogennya, gimana caranya sih dapat hidrogen. Dan yang keempat adalah penyimpanan dan distribusinya. Ini yang kata orang-orang paling penting. Mungkin sebelumnya kalau kita hidrogen, apa itu hidrogen? Mungkin apa sih yang muncul di kepala? Mungkin saya Mas Bio. Jadi untuk hidrogen sendiri itu satu gas di mana dia itu kalau di tabel grafiknya itu nomor 1. Ya. Paling ringan gitu. Kalau Mas ya, kalau menurut saya hidrogen itu merupakan unsur kimia yang paling ringan yang dimulai menurut saya. jadi sama ya. Yang lain mungkin Mas Uki. Ya, jadi hidrogen itu yang paling ringan. Ya, Berarti udah mayoritas sudah persepsinya sama semua ya. Mungkin ada yang berbeda mana? Ada. Kalau ada yang beda kita samakan dulu. Jadi seperti yang disampaikan tadi, hidrogen itu unsur yang paling ringan. Di alam masuknya biasanya gas kalau disuruh ruang. Jadi kalau gasnya kalau dipasangkan menjadi H2. Tapi dia kenyataannya di alam itu justru mayoritas bukan ditemukan sebagai gas. Jadi dia selalu berikatan sama unsur lain. Jadi sedikit yang benar-benar dia luar biasa. Nah, dari sini asalnya. Jadi asalnya hidrogen itu yang paling banyak itu H2O. Tapi sapi juga ternyata menghasilkan hidrogen. Kenapa kira-kira? Karena kalau dia polanya dia menghasilkan kotoran yang ada gas metannya. Terus waktu dia buang air kecil dia menghasilkan amonia. Jadi kalau bau bersin itu berarti ada amonia. Kalau yang bebas itu biasanya selain yang sedikit di atmosfer, itu ada yang terperangkap juga di dalam batuan konflik. Ini juga nggak bisa langsung pakai karena terperangkap harus dibuang dulu tuh. Biasanya bisa keluar. Nah, sekarang kita
yang sebenarnya tujuan inti dari produksi hidrogen di mata kuliah ini itu adalah untuk digunakan sebagai energi. Sehingga sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita sepakat suatu sumber itu hanya bisa dimanfaatkan sebagai energi yang baik kalau energi return investmentnya variabelnya itu lebih dari satu surplus. Artinya modal energi awalnya itu surplus. Ya, kalau ini masih 0,8. Jadi itu yang membuat tadi di subjektivitas kita bilangnya masih untuk masa depan. Dan yang kedua adalah kita memanfaatkan hidrogennya supaya emisi total dari produksinya dan pengembangan bahan bakar itu rendah. Jadi nanti sebenarnya nggak semua produksi hidrogen itu dia itu benar-benar green gitu. Jadi kita inovasi motor listrik lewat yang fuel hybrid, terus ada juga yang dengan maksimal kekuatan. Jadi dua-duanya sama-sama dapat. Jadi sejauh ini kita belum tahu mana yang lebih baik. Yang ini keunggulannya benar-benar dari emisi, tapi masalahnya format. Ini format dan cost. Ini lebih mahal. Kalau yang ini masalahnya bisa FX. Barangkali ada yang ini FX. Kemudian ada juga kompor di India. Ini luar biasa ya. Jadi air dituangin ke dalam kompor, kompornya nyala kayak sulap. Ini ada tulisannya. Ini juga kemudian dikopas di baja. Sampai saat ini mungkin ada yang perlu lihat aplikasi lain mungkin. Kelebihan yang kelemahannya hidrogen sebagai energi. Sebenarnya kelemahan utamanya hidrogen itu ya tiga ini. Yang pertama dia energi spesifiknya tinggi banget karena dia kecil banget, jadi kita bisa isi banyak. Jadi singkat. Namun dia sampai 3 kalinya bensin dan solar, dan hampir 6 kalinya batu bara. Jadi cukup hidrogen sendiri itu energinya dapat banyak. Tapi ada kontradiksi juga, nanti kita bahas ini kelemahan. Kemudian dia tadi karena aplikasinya banyak, dia itu fleksibel, bisa dipakai buat segala macam hal. Bisa dipakai buat energi, bisa buat kesehatan, bisa buat pangan. Jadi dia menguntungkan secara ekonomi, walaupun negerinya masih mahal. Itu tantangan kita buat dari saya sudah lupa. Kemudian yang terakhir adalah emisinya sangat rendah. Ini kalau dibakar, kalau dia ada dengan oksigen, itu benar-benar hanya bawa air sama energi. Kalau di mesin pembakaran dalam, hasilnya ada NOx sedikit. Ini juga kalau ditangkap bisa mendekati ini luar biasa. Ini jadi yang mau skripsi mungkin cocok ambil salah satu ini. Kalau kelemahannya yang kontradiksi tadi adalah terkait densitas energinya. Dia bentuknya gas, walaupun yang banyak
masing-masing molekulnya itu densitas energinya itu tinggi, tapi dia untuk densitas energi volumetriknya ketika disatukan dengan satu tempat dia jadi rendah karena dia bentuknya gas. Kalau dia bentuknya gas, otomatis ada space gitu ya. Space itu yang membuat dia jadi perlu tabung yang besar gitu. Solusinya adalah kalau nggak dicairkan, suhunya diturunin gitu. Tapi dia perlu suhunya temperatur organik. Atau yang lebih mudah solusinya pakai dikompres dengan tekanan 700 bar. Tapi ada juga yang pakai 350 bar. Tapi otomatis energi volumetriknya setengah ini, jadi antara 12 sampai 40 poin. Itu kalau yang pernah lihat pom hidrogen, yang pernah lihat, nanti mungkin bisa dicari tahu. Dia ada tabung H70, ada H35 pilihan. Itu yang H70 itu yang dikompres 700 bar. H35 itu yang dikompres 350 bar. Jadi biar muat banyak dikompres. Sebenarnya energinya juga jadi lebih banyak dari bakar. Kemudian yang kedua adalah dia tidak pernah dari dirinya sendiri. Dia perlu energi buat dikonversi. Dia harus dipisahkan dulu sama yang lain, jadi itu perlu energi. Kalau kita mau yang paling green, sampai saat ini itu masih di electrolysis ini. Electrolysis hijau, sumbernya harus dibentuk. Nah, itu berkaitan dengan efisiensi. Efisiensinya mungkin juga rendah. Ini yang terangkat sampai saat ini yang paling aman itu 70% dari listrik jadi hidrogen. Tapi masalahnya karena dia harus dibuat dulu, dia harus disimpan, distribusikan, belum lagi dimanfaatkan. Itu dia cuma kira-kira 30 sampai 40% efisiensi ramburitnya. Dan yang terakhir terkait biaya. Nah, ini yang paling utama. Masih mahal. Ini jadi di sini ada beberapa nama hidrogen ini. Ini diklasifikasikan dari emisinya. Yang pertama ini green hidrogen, itu harganya itu hanya 1 sampai 1,5 dolar per kilogram. Nah, tapi masalahnya emisi karbonnya tinggi. Dia dari gasifikasi batu bara dan lain. Kemudian yang blue hidrogen ini dia sama, tapi sudah dikasih karbon dioksida. Tapi harganya sangat sedikit. Kemudian di green hidrogen. Nah, ini yang masuknya dari electrolysis yang sumbernya renewable. Tapi harganya masih 3 sampai 6. Ini challenge. Jadi yang mau skripsi juga bisa coba electrolysis. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Belum ada, mungkin saya bertanya. Ini ada 2 pertanyaan. Saya mau menjawab.
mengetahui itu sebenarnya itu ya emisinya rendah, emisinya biasa. Karena dari seperti yang dilihat dari tabel tadi itu untuk tenaganya energinya itu lebih tinggi Pak, 120 mg per kilogram. Juga dia itu bisa dimanfaatkan untuk banyak sektor di pertanian, kemudian bisa untuk energi, bisa Jadi fleksibel ini sensitif rendah sama ini soal ini sendirinya rendah. Ini berarti sudah rendah. Sekarang yang nomor 1 ada yang mau jawab? Untuk mengapa hidrogen sebagai pembawa energi bukan sebagai sumber energi, bukan dikarenakan kebanyakan hidrogen itu diproduksi menggunakan energi yang lebih besar daripada menggunakan hidrogen itu sendiri sebagai sumber energinya. Sebagai energi lebih besar dari sumbernya. Mungkin ada yang mau melakukan dan karakter yang dia lihat. Jadi kenapa disebut sebagai energi kira-kira bukan suatu sumber energi? Karena di alam itu hidrogen itu sangat jarang ditemukan bebas itu Pak. Jadi lebih sering itu selalu sudah berkaitan dengan unsur lain Pak. Jadi itu harus dikeluarkan dulu, dan tadi seperti yang dibilang tadi itu memerlukan energi yang lebih besar. Dia sebagai energi karena dia berkaitan dulu. Dia mungkin ada yang menambahkan dulu seperti itu. Baik, ada. Mungkin di masa depannya mungkin akan disebut lagi sebagai pembawa energi karena ada teknologi revolusi itu pastinya akan menjadikan hidrogen sebagai sumber energi yang energinya akan lebih besar daripada produksinya. Ya, betul. Jadi itu kemudian di masa depan. Jadi untuk saat ini dia masih disebut carrier karena dia belum bisa dimanfaatkan langsung. Jadi dimanfaatkan langsung maksudnya langsung dirubah dari sumbernya langsung jadi energi. Jadi dia ini sifatnya seperti baterai untuk menyimpan dulu, baru di dan langsung lebih di tempat lain untuk memanfaatkan. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan.